aku nggak sendiri. Ihu. Biasanya tuh di podcast aku tuh yang udah tuh kayak deep talk gitu loh. Terus kayak apa sih kayak melo gitu, kayak rintik-rintik seduh. Dan sekarang tuh kayak aku mau cari suasana baru gitu. Oke. Sekarang Nisa ketemu sama teman Nisa. Kenalan dulu Hai. dong. Oke. Hai teman-teman pendengar podcastnya Mariposa. Kenalin, nama aku Dinda. Yuhu, teman SMK-nya Nisa. Dinda Nadia Nadine Ashifa ya. Dania. Oh, Dinda Dania Nadine Ashifa. Betul. Kita udah berapa lama gak ketemu, Din? Setahun lebih. Setahun kayaknya ada deh. Tapi pas udah corona kita sempet ketemu juga. Dinda tuh lagi kuliah juga semester 7 ya. Iya, sama. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Berat banget ini. Aku Udah langsung mikir aku nih. Kenapa Din milih ilmu komunikasi? Aku pengen tanya. Coba mungkin dari situ. Dulu itu sebagai masyarakat awam, mungkin teman-teman yang lagi ngedengerin juga kayak mikir kalau ilmu komunikasi itu, oh ini pasti banyak ngomong ya gitu nanti pelajarannya. Nah aku waktu itu karena passionnya memang kayak seneng ngomong di depan banyak orang, itu aku mikir kayaknya cocok deh ilmu komunikasi gitu. Tapi ternyata pas udah aku masuk nih ke ilmu komunikasi, ternyata aku bukan apa-apa guys. Di sana banyak banget kayak bukan cuman ngomong tapi kayak ada riset juga sebagai marketing komunikasi juga, terus tim krisis, terus ada broadcasting, jurnalis, itu pokoknya banyak banget dan bukan cuman tentang ngomong gitu. Wow. Lancar banget nih tanya. Sama jurusan ilmu komunikasi pinter banget jawabnya. Gitu ya. Jadi emang Dinda tuh dari dulu juga kan kayaknya dari SMP kamu KM bukan? SMP ekstrakurikuler nggak sih disebutnya? SMP ekstrakurikuler kan? Enggak, tapi kalau di kelas SMP tuh sempet jadi KM enggak gitu? Oh KM, kok aku dengernya UKM? KM, ketua kelas, ketua murid. Iya, aku dulu tuh kayak Jagger gitu guys. Jadi kayak Iya, jadi selalu jadi KM di mana-mana. jadi memang dari kecil tuh maksudnya dari SD malah. dari SD malah sempet kayak maksudnya emang udah tampil di depan banyak orang itu ngomong ya. Yap. Karena emang dulu juga SMK tuh kayak Dinda tuh ini kan apa? Mandu yel-yel kelas kalau ada apa-apa kan. Ya jadi malu. Ingat-ingat. Kamu tuh di kelas juga bagian KM kan masalah ya? Ya kan? Sama Aldrian. Cie. Tapi itu cuma kelas 10 doang gak sih? Atau terus-terusan nih? Kok aku lupa. Kayaknya udah ujung-ujungnya juga balik lagi ke Aldrian. Ke Aldrian, iya betul. Aku kan kayak gak guna banget. Bener. Ada suara ayam. Gak apa-apa guys. Gak Itu apa-apa. Gitu, jadi emang dari kecil berarti udah mulai nemu passionnya ngomong ya. ya. Terus gimana sekarang kalau menurut kamu komunikasi kayak yang sering terjadi gitu loh, kalau ibaratnya kita aja kayak yang kecil aja Din, kayak misalnya komunikasi sama dosen atau sama orang luar atau sama kayak keluarga, itu kayak apa sih biasanya problem intinya gitu yang bikin kayak miskomunikasi atau salah paham gitu. Ngomong-ngomong miskomunikasi nih ya. Itu sebenarnya banyak terjadi. Bahkan aku mikir anak ilmu komunikasi itu adalah orang yang paling banyak melakukan miskomunikasi. Jadi karena kita tuh belajar kayak gimana caranya berkomunikasi yang baik, kita tuh malah jadi takut gitu loh buat berkomunikasi. Karena kita tahu harusnya nih kalau misalnya ada komunikasi keluarga nih, matkul itu, kita tuh tahu di keluarga tuh harusnya kita kayak gak boleh silent, terus gak boleh menutupi sesuatu. Tapi kayak pada prakteknya itu tuh sulit dilakuin gitu. Bahkan kebanyakan anak ilmu komunikasi ya sama aja kayak kalian, misalnya kayak gak terlalu terbuka sama orang tuanya or something kayak gitu. Terus ada juga komunikasi politik misalnya nih. Terus kayak kita kan belajar di politik itu komunikasinya kayak gini. Tapi itu tuh bahkan yang bikin kita males buat terjun ke dunia politik gitu. Karena anak ilmu komunikasi tahu komunikasi politik kayak gini ya gitu. Kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi kayak kadang anak ilmu komunikasi tuh yang harusnya banyak ngomong, tapi kita jadi yang paling punya anxiety yang paling gede gitu, paling takut kayak gitu. Karena emang banyak kayak teori-teori dulu ya. Bener. Kayak banyak banget teori-teori yang kayak dipelajarin itu sebelum kayak memang dipraktekin. Ternyata memang sulit ya. Betul. Komunikasi. Tapi dipakai terus, maksudnya kayak hampir pasti kan kita hidup pasti komunikasi di berbagai aspek ya. Terus sekarang nih pandemi, terus gimana nih Din? Kayak kamu ngelihat komunikasi kayak ibaratnya di medsos banyak banget kan orang setelah pandemi kayak nggak tatap muka gitu, terus kayak di sosmed kayak ibaratnya sosmed tuh buat kamu kayak apa sih Din? Buat apa aja?
Sosmed itu selain buat komunikasi, pasti itu tuh buat mengekspresikan ya ekspresi kita gitu. Misalnya kadang kalau kita lagi sedih, seneng, itu tuh ke medsos kan larinya. Tapi lagi-lagi nih di ilmu komunikasi itu kita belajar kayak gimana caranya ngejaga data pribadi kita. Gimana caranya kita istilahnya apa ya, menjaga biar nggak ada hal-hal buruk yang terjadi di sosmed kita gitu, apalagi di sosmed pribadi. Terus kayak apa ya, makanya kita tuh juga malah banyaknya anak ikom tuh nggak terlalu aktif di sosmed sih sebenarnya. Kalau misalnya angkatan aku ya, itu tuh kayak gitu karena ya kayak gitu, kayak kadang kita jadi takut nih kalau misalnya kita ngungkapin ini, aduh ke publik kayak gimana ya. Gitu. Terus tau gak sih kamu tren yang sekarang kayak share foto yang kayak gitu kan? Itu banyak kan yang kayak aneh-aneh, kayak share foto kamu lagi pegang KTP, share tanda tangan kamu, terus kayak share nama panggilan kamu. Nah itu tuh sebenarnya bahaya kan kalau misalnya dari perspektif ilmu komunikasi. Makanya teman-teman aku pun gak ada yang ikutan tren itu karena kita tahu itu tuh bahaya guys. Nanti misalnya data kamu ada yang nyuri gitu atau nggak dimanfaatin sama pihak-pihak yang gak bertanggung jawab. Makanya kita tuh malah kadang jadi orang-orang yang nge-share konten kayak yuk jaga data gitu, kayak yuk kalau misalnya ada data-data maksudnya ada informasi yang kayak harusnya nggak di-share ke publik tuh nggak usah di-share kayak gitu, nggak usah ikutan tren lah gitu. Jadi emang agak lebih kayak tadi anxiety ya, kayak agak mikir-mikir 2 kali lagi bener. gitu. Kita juga sering puasa sosmed gitu loh, jadi kayak misalnya 1 bulan gak pegang sosmed sama sekali, di uninstall semuanya di HP kayak gitu, karena kita memang kayak kadang punya anxiety gitu. Terus kalau udah pernah kayak gitu, kamu kayak berapa sebulan gak main sosmed Aku gitu? pernah sebulan. Terus ngapain aja kalau gak main sosmed? Itu paling yang social chat aja, yang kayak WA sama Line. Jadi kayak ya udah aku bolak-balik di situ chatting sama orang, atau enggak aku ya udah do my hobby gitu di rumah, kayak ngapain atau nggak rebahan dengerin musik, yang penting nggak ke sosmed gitu. Iya. Karena emang kayak aku juga maksudnya belakangan ini tuh kayak bener-bener gabut ya Dini, kayak kayak bolak-balik aja ngeliat Instagram, kayak orang-orang lagi pada ngapain, terus kayak liat TikTok gitu-gitu kan. Emang nggak gimana-gimana sih, kayak aku pengen tahu soal ini mungkin di sosmed. Kalau anak ilkom tuh emang branding di sosmednya harus selalu positif ya? Atau gimana sih? Nggak juga sih sebenarnya, teman-teman aku nggak juga. Tapi karena kita belajar juga tentang citra dan reputasi ya. Jadi beberapa diri kita memang kayak harus ngejaga itu gitu. Nggak semuanya sih itu, tapi salah satunya aku gitu. Karena kan followers aku bukan cuma teman-teman, tapi ada juga guru sama dosen. Makanya aku nggak nge-share hal-hal yang kayak misalnya nggak harus diketahui lah gitu sama mereka gitu. Jadi ya makanya tapi pinter-pinter lah gitu. Tapi punya second account nggak? Kadang kan ada teman aku tuh kayak dia tuh punya second account yang dimana nih satu account ini tuh kayak dia mau pakai nyepam apapun yang dia suka, yang kayak pengen diposting gitu. Aku pribadi nggak punya, karena aku bingung kalau punya second account, misalnya ada yang follow nih tapi nggak terlalu deket jatuhnya, tapi nggak enak kalau nggak di ACC, ngerti nggak sih? Kayak jatuhnya juga itu nanti di second account ada close friend lagi kan, capek sendiri ya. Iya, jadi bener-bener. kayak udah nggak usah gitu. Tapi teman-teman aku pada punya. Emang soalnya kayak aku ngeliat tuh emang banyak juga nih teman aku yang kayak bikin second accounts kayak gitu kan, nyepam kayak gitulah. Terus kayak ada nih aku juga maksudnya ada di sekeliling aku juga kayak ngeliat kayak kalau ada problem tuh, maksudnya ada ya kayak apa sih, dia tuh memang selalu share, nggak di snap WA, di snap Instagram, karena kayak ada juga yang dia punya masalah keluarga tuh dia share juga. Jadi kayak kita yang sebagai ngekonsumsi informasi mereka tuh kayak apa sih gitu loh, kayak kadang mau empati cuman kayak gitulah, seakan-akan kayak ini tuh ada satu, maksudnya temen apa ya, adalah dulu gitu ya, kayak dia tuh nge-share semuanya, ngerti gak sih, kayak apa-apa tuh diviralin, din kayak tiap nge-replay itu kayak ih kamu cantik banget, dia posting, terus kayak ih kok ininya gini-gini sih, dia posting. Jadi kayak itu di second account, enggak di first account. jadi kayak dia tuh terus akhirnya dia apa ya, semacam melakukan sesuatu yang kayak berubah drastis, yang benar-benar kita lihat banget perubahannya gitu kan. Terus ketika kita mau ibaratnya nanya atau nge-komen tuh kayak sempet kayak ada ketakutan gini loh, kayak ntar mau apa-apa dia diviralin. Jadi kita kalau mau nanya, sebenarnya kayak kita kepo nih, tapi mau nanya cuman kayak ntar pasti dia posting gitu loh, kayak ngerti gak sih, kayak gitu. Kata kamu gimana tanggapannya? Kalau itu berarti kita ngomongin tentang kayak self disclosure gitu loh. Dia itu ngungkapin hal-hal
apapun yang berhubungan sama dia ungkapin di sosmed. Kayak biasanya kan tentang kegiatan sehari-hari, family, temen, terus apa lagi ya, materi mungkin, kayak gitu-gitulah. Nah itu tuh sebenarnya boleh-boleh aja, tapi lihat dulu audiensnya gitu loh. Kayak misalkan followers kamu nih, kalau misalnya memang literally teman-teman deket kamu atau misalnya keluarga yang memang kamu bolehin buat ngeliat yang kayak gitu-gitu, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya masih ada orang asing atau mungkin kayak yang kayak tadi aku bilang guru atau dosen, itu tuh harusnya nggak perlu gitu. Selain bikin risih, gimana kalau ada orang yang jahat gitu, ngerti nggak sih? Kayak misalnya nge-screenshot terus malah jadi image yang buruk buat kamu lagi gitu, balik lagi ke kamunya, kayak gitu sih. Iya, makanya kayak kadang bingung aja sih. Cuman mungkin kayak aku sempet kayak biasanya ada kan di Is Never Out tuh kayak misalnya bikin kata-kata apalah gitu kayak curhat ya ibaratnya, kayak entah tuh kayak mereka ada yang curhat tentang musibah lah atau apa segala macem gitu-gitu kan. Cuman kayak gitu kadang apain sih ini, kayak males gitu. Kadang ada beberapa yang suka nyepam gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu tuh apalagi di sosmed itu kan kayak kita bisa ngelihat nih kayak berapa orang yang lihat. Kalau misalnya ada quotes tuh kayak aku lupa pokoknya pakai bahasa Inggris ya, dia intinya kayak mereka itu ngeliat tapi mereka nggak peduli gitu, ngerti nggak sih? Kayak literally di dunia medsos tuh ada yang kepo terus nih, kayak ih dia lagi ngapain ya, tapi sebenarnya dia tuh nggak peduli gitu, dia cuma pengen tahu doang. Beda sama orang yang bener-bener care, bener-bener peduli ketika kamu misalnya curhat yang sedih-sedih atau masalah kamu di sosmed, terus kayak dia tuh nanya ih kamu kenapa, terus kayak misalkan, nah itu tuh kalau ada orang yang nanya kenapa tuh belum tentu dia peduli gitu. Ada yang cuma pengen tahu doang dia kenapa gitu kan, atau mungkin julid ya. Bisa jadi dijadiin bahan julid kan malah jawaban yang kita tuh. Soalnya kayak aku juga kalau nggak salah tuh sempet ngedenger apa ya, nggak tahu nonton di YouTube atau di TikTok gitu kalau nggak salah, kayak sosmed tuh kayak stage orang-orang, ngerti nggak sih? Bener-bener kayak rata-rata maksudnya kayak emang mau nampilin yang bagus-bagus, pamerin yang bagus-bagus kan, gitu. Karena emang dari awal juga kayak emang udah stage kayak panggung gitu. Betul. Loh kalau di luar medsos kan ya udah kita lihat di belakang panggungnya kayak gimana. Itu yang bikin toxic juga kadang. Kayak kenapa medsos toxic, karena kadang ketika kita bosen, sedih, kecewa, itu kita buka sosmed, tapi yang kita lihat tuh kebahagiaan orang lain, ngerti gak sih? Jadi kita tuh kayak iri, dia kok bisa sih kayak misalnya punya pacar yang seroyal itu, insecurity. Iya benar. Nah itu guys, jadi kayak kadang kalau misalnya kalian sedih tuh jangan kalau misalnya lagi ada iri dengki gitu ya, misalnya sedih atau apa tuh jangan buka sosmed kalau bisa, karena yang kalian lihat tuh bakalan kebahagiaannya orang lain gitu. Itu yang mana bikin kalian makin mumet gitu. Kayak malah makin ini kan, kayak kapan aku bisa kayak gini, kapan bener aku gitu kan, malah jadi overthinking kan. Iya gitu. Wow, keren banget ya orang-orang jurusan komunikasi guys. Berapa menit nih biasanya durasi Mariposa? Santai, bebas sih ya. Ini kayaknya bisa 2 episode sih. Itu medsos. Dinda tuh kan sok minum dulu. Capek ya. Dinda tuh kan selain kuliah ilmu komunikasi, Dinda juga ada bisnis ya. Ada bisnis online. Ini boleh ceritain nggak bisnisnya? Oke, jadi aku memang punya small business gitu. Terus dia memang baru di tahun ini, awal tahun Februari 2021. Terus itu tuh kayak bisnis sebenarnya awalnya dari setahun hobi. Iya, hampir setahun. Nanti jangan lupa anniversary Money Clan, kita bakal ada giveaway. Promo. Gak apa sok. Iya, jadi kayak itu tuh sebenarnya awalnya tuh dari kayak hobi gitu kan. Kayak memang dari dulu tuh aku seneng sama kayak aksesoris gemes gitu, ngerti gak sih? Kayak cincin, kalung. Iya. Kayak gitu-gitu yang gemes-gemes. Terus belakangan itu kan kayak lagi booming Korea dan juga kayak orang barat gitu, mereka pakai aksesoris dari manik-manik kan, entah itu pearl atau beads gitu. Terus aku lihat kayak lucu banget sih gitu, orang-orang tuh jadinya estetik pakai yang kayak gitu. Ada yang estetik, ada yang cute, ada yang elegan, pokoknya beda-beda gitu. Terus akhirnya aku mikir, apa aku bikin yang kayak gitu aja ya. Terus kayak meskipun small business yang profitnya juga nggak banyak, tapi kayak kalau aku ngelakuinnya karena itu suka, jadi bakal enak aja gitu kan ke depannya. Terus waktu itu tuh di masa pandemi juga lagi musimnya strap masker kan. Iya. Nah itu tuh semakin bikin aku jadi cepet gitu loh, kayak yaudahlah daripada dinanti-nanti. Itu tuh sebenarnya udah ini kan rencana lama gitu, tapi kayak aku nanti terus gitu. Dulu. Nah karena si pandemi ini yang strap masker itu akhirnya kayak aku percepat, yaudahlah minggu depan kayaknya udah mulai
bikin produknya, aku bilang kayak gitu. Terus minggu depannya udah mulai foto produk, minggu depannya lagi kita udah mulai launching, aku bilang kayak gitulah ya di dalam hati. Udahlah aku bikin plannya, terus ya udah deh akhirnya dibuka Manikland. Gitu. Itu benar-benar sendiri. Kayak kamu Iya. yang bikin sendiri, ke packing sendiri, yang Betul, ngirim benar-benar gitu-gitu? sendiri. Iya, mulai dari pokoknya perencanaan produknya, misalnya aku mau bikin produk yang kayak gimana, terus cari inspirasinya. Jadi desainnya pun kamu sendiri. Wow. Tapi itu aku coba-coba kayak cari orang-orang biasanya suka pakai yang kayak gimana. Jadi kayak ada risetnya Iya, dulu lah gitu ya. iya. Heeh. Baru aku dibikin produknya, terus itu tuh nggak langsung dijual. Jadi biasanya aku kayak tes dulu nih, misalnya aku pakai sendiri, terus nanti aku lihat respon orang-orang kayak ini tuh lucu banget gitu. Nah, kalau misalnya ada mereka yang bilang kayak gitu, ya udah aku launch si produknya gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau nggak salah, aku jadi inget kalau nggak salah dulu juga di SMK kamu jualan pisang ya? Iya, pisang pasir, pisang pasir bukan pisang nugget Kok namanya. pisang pasir? Dulu tuh belum musim pisang nugget waktu aku jualan gitu. Iya, belum ada istilah tapi pisang bentuknya nugget. sama guys, antara pisang pasir dan pisang nugget. Iya, tepung roti itu kan. Terus kayak dulu jualan apa lagi sih? Terus aku pernah apa ya? Enggak, Kayaknya- makaroni mah enggak ya, itu mah Gina ya. Oh iya bener. Oh iya jadi banyak. Iya banyak di sekolah kita yang loh. jualan. Banyak loh. Apa ya? Kayaknya aku juga pernah di yang lain tapi aku lupa ya. Kalau nggak salah itu aku jadi Pisang pasir tapi memang itu paling lama sih. kayak ya itu apa namanya, maksudnya kan bisnis kayak ngambil apa keuntungan modal segala macem gitu kan. Aku jadi mikir lagi kayak oh iya dulu tuh kalau nggak salah kamu juga sempet jualan. Iya, tapi itu yang bikinnya ibu bukan aku. Jadi kayak kamu bagian seller doang. Betul. Terus kayak gimana nih ngelihat keuntungannya sejauh ini udah berapa bulan? Manikland. Sebenarnya aku rekap keuangannya 2 bulan sekali ya karena mager. Pokoknya kalau misalnya ngomongin modal itu udah balik, tapi buat profit belum gitu. Jadi kayak semua bahan yang aku punya nih sekarang itu istilahnya profit aku gitu. Ngerti gak sih? Jadi pas aku dibikin itu udah jadi profit aku, tapi buat modal yang aku keluarin sebelumnya itu udah balik semuanya gitu. Jadi modalnya udah balik, cuman si profitnya ini tuh jadi kayak kamu balik Masih lagi dalam ke, bentuk barang itu. masih belum bentuk barang. Masih belum kayak oh iya jadi investasi barang dulu. Betul. Gitu ya. Itu kan memang kadang yang susah ya, maksudnya kayak nyetok gitu istilahnya kan. Nah nanti misalnya si stok itu habis kejual, itu yang jadi profit aku. Kamu nyari bahan-bahannya di mana? Itu aku di alun-alun ada pokoknya kayak apa ya tempatnya, pokoknya di alun-alun itu banyak, ada toko-toko manik-manik di lantai 1, ada di toko sebelahnya di lantai 2, terus beberapa di Shopee luar negeri, karena yang di Indonesia nggak ada beberapa yang nggak ada gitu. Di Shopee Cina deh kayaknya itu, tapi nggak tahu sih di Shopee kan nggak ditulisnya dari Cina atau mana, pokoknya luar negeri. Ada juga dari Shopee Indonesianya. Oh jadi lumayan ya, maksudnya kalau nyari kayak gini kan berarti produksi kamu sendiri gitu, kayak nyari bahan-bahan juga kamu sendiri. Keren banget. Jangan lupa dibeli guys. Jangan lupa di follow @manikland.co di Shopee dan Instagram sama @manikland.co. Itu selalu open berarti selalu Sabtu Minggu juga nggak tutup toko Shopee-nya. Berarti sampai sekarang masih buka gitu? Masih. Terus kalau ngirim juga kebetulan kan deket ya. Aku tuh bukanya JNE udah iya 2 pengiriman itu doang. Karena yang di deket rumah aku adanya 2 itu yang literally paling deket gitu. Aku bisa jalan atau bisa naik motor dikit doang. Kayak gitu. Soalnya kalau yang lain-lain kayak Shopee Express kan banyak juga ya sebenarnya ekspedisi yang lain, tapi itu tuh jauh jadi nggak ada di toko aku. Oke. Itu tadi bisnisnya Dinda. Terus aku mau balik lagi kayak Dinda tuh kan maksudnya ilmu komunikasi juga. Kayak aku juga maksudnya setelah kuliah tuh kan kayak baru nemu nih passion aku ternyata di sini juga gitu loh kan. Cuman emang gak ngambil jurusan yang ilmu komunikasi, cuman kayak memang kayak ada apa ya UKM wadah broadcasting yang emang bener-bener kayak ngerasa aku passionnya di situ gitu. Dan kamu juga aku lihat kayak memang aktif kan, kayak nge-MC, nge-host podcast juga pernah. Terus kayak jadi moderator gitu-gitu. Itu gimana, Din? Share dong pengalamannya awalnya. Tapi Di kayaknya kuliah nih. Kalau dulu sempet gak di SMK jadi MC gitu? Gak pernah ya? Di Atau SMK paling presentasi. Iya, paling presentasi. Jarang ya MC. Terus kayak pas upacara doang gening protokol kayak gitu. Iya. Doang. Maksudnya bukan yang nge-MC gitu. Karena memang jarang juga gak sih kayak kita tuh ada event yang MC-nya dari kita, siswa. Iya, kan? Biasanya dari orang dan atau guru. Kalaupun ada MC dari siswa tuh itu nyarinya yang MC-nya yang heboh, yang iya bener. Apa sih, nyentrik gitu lah gayanya. Yang yuhu dangdut gitu kan. Itu
kamu berarti memang pas awal tuh nge-MC, bener-bener nge-MC tuh di kampus. Iya, di kampus. Pernah nge-MC apa aja? Acara apa? Pertama banget itu inaugurasi. Itu masih maru, inaugurasi angkatan aku. Itu kayak semacam pensi gitu di kampus. Terus udah. Itu audiensnya berapa banyak nih? Ada Aku lupa banyak banget karena kan itu ngundang ikom dari angkatan pertama, dari angkatan 2012 sampai angkatan aku, waktu itu angkatan terakhir. Terus dosen-dosen juga, ketua departemen, sama beberapa dari dekan fakultas. Itu ceritanya gimana? Kenapa kamu bisa jadi MC-nya? Awalnya gimana? Itu aku nggak tahu. Jadi dulu itu memang waktu masih zaman maru itu aku kelihatan orang yang bisa speech gitu loh. Kan kayak zaman-zaman kader. Zaman maru tuh jadi apa maksudnya, kayak pas bagian pas ospek atau gimana? Iya, pas ospek, pas kaderisasi. Itu kan kayak ada banyak main game, terus yang kayak main game tuh kayak harus ngomong kayak gitu-gitu. Nah mereka tuh jadi kayak, oh Dinda kayaknya bagus deh buat ngomong. Terus waktu itu aku ditawarin sama ketuplaknya kayak, kamu mau nggak Din jadi MC, soalnya kan kamu sekretaris juga. Jadi di event itu tuh aku sekretaris. Gak terlalu sibuk lah ya. Iya benar, nggak terlalu sibuk. Apalagi pas lagi event kan sekretaris udah selesai ya tugasnya. Iya. So aku ditawarin jadi MC, terus aku bilang, oh ya boleh. Abis itu kan kayak, astaga aku deg-degan banget gitu ya, udah mah ini masih teman-teman baru kan. Iya. Terus ketemu itu maksudnya kamu maba nge-MC acara inaugurasi iya, gitu betul. Kayak Kan kayak deg-degan banget. ini siapa nih, anak siapa? Iya, terus di Inau itu aku perform juga nyanyi. Jadi kayak unik banget pokoknya. Kan aku nge-MC nih selama ini kayak, halo selamat malam teman-teman, akang teteh, bapak ibu gitu kan. Tiba-tiba aku perform lagu, terus aku bilang kayak, halo teman-teman, ini bukan Dinda, ini kembarannya. Aku bilang kayak gitu, pakai baju yang sama soalnya. Terus pas abis perform itu aku turun sebentar, naik lagi, halo ini Dinda gitu, kayak nggak tahu, malu banget sumpah kayak. Itu maksudnya kamu nyanyi nggak di present sama partner MC kamu? Iya, sama yang si cowoknya. Tapi tetap kayak, halo ini bukan Dinda. Soalnya kayak orang-orang tuh kayak, hah ini bukannya MC yang tadi gitu loh ekspresinya. Makanya aku kayak konfirmasi aja gitu ala-ala, ini bukan Dinda, ini kembarannya ya, sekarang mau nyanyi kayak gitu. Tapi bukan nyanyi solo berempat gitu, kayak suara 1, 2, 3, 4 gitu lah. Oh jadi nyanyinya nggak sendiri? Kalau sendiri udah makin malu kan. Kirain sendiri, makanya aku banget. Sudah kayak gitu akhirnya kayak MC now. Ya abis itu baru kayak orang-orang tahu, oh bagus ya misalnya Dinda MC, terus kalau ada apa-apa undang aja Dinda. Udah deh abis itu acara himpunan banyaknya, kayak misalnya ada opening ceremony apa namanya, kaderisasi. Terus kalau misalnya ada webinar kayak gitu-gitu doang, yang simple-simple. Iya, kayak soalnya kalau jam terbang, maksudnya dikasih jam terbang di inaugurasi kayak keren banget kan. Maksudnya memang jadi pusat perhatian banyak orang banget kayak, apalagi audiensnya kayak banyak dari angkatan pertama sampai dosen semua. Kok keren banget sih. Terus kayak gitu berarti nge-MC tuh ya. Tapi kayak kamu apa sih yang bikin, ada nggak pengalaman nge-MC yang kayak nggak akan terlupakan banget? Karena kayaknya kalau aku pribadi kayak nge-MC tuh pasti banget ada banget hambatannya tuh pasti bener-bener ada banget. Oh ini hambatan berarti ya? Kayak yang bikin kamu berkesan dan kayak gak akan dilupain banget. Apa ya? Kayaknya pas Inau itu sih. Soalnya waktu Inau itu kan pertama kali nih aku MC, terus kayak langsung gede gitu acaranya. Jadi kayak aku literally gak lupa banget. Terus abis itu yang perform itu jadi kayak bikin malu diri sendiri gitu loh. Nah selain itu, waktu awal-awal itu ada problem karena pokoknya ada masalah dari kita yang bikin lebih keundur gitu waktunya. Terus aku MC kan memang ngulur jadi apa kayak mau nge-present tapi belum siap gitu. Terus jadi kan aku ngulur waktu tuh, tapi itu belum start gitu loh. Jadi masih kayak mereka baru masuk, baru duduk. Jadi literally belum mulai. Terus tapi kita tuh mau mulai kan sambutan pertama dari dekan. Dekannya belum datang waktu itu. Terus kayak orang-orangnya udah lumayan banyak nih, tapi kayak mereka tuh agak bete soalnya memang lumayan lama juga nunggunya 15 menit lebih lah. Iya. Di situ aku ngulur waktu tapi nggak ada yang excited gitu, ngerti nggak sih? Padahal kamu aku ngulur kayak, waktunya gimana? Games atau gimana? Waktu itu games, terus tagline Inau kita. Terus aku tuh ngajak dari angkatan aku buat mimpin joget gitulah pokoknya. Kayak gitu, tapi dari mereka tuh nggak ada yang excited. Terus itu tuh bikin aku ngedown banget, pokoknya aku nggak bisa lupa kayak, ya Allah aku harus gimana biar mereka tertarik gitu sama si acara ini kan, karena ini masih awal, apalagi biasanya yang itu yang nentuin ke depannya gimana kan. Aku pokoknya di situ kayak bingung, ngedown banget. Akhirnya aku tahu ada kayak pokoknya dari seluruh angkatan Ikom ada satu yang dia itu
lucu banget dan memang kayak terkenal gitu loh dari angkatan pertama tuh udah tahu. Iya, tapi famousnya karena lucu gitu, ngerti gak sih? Kayak dia bisa bisa ngebodor gitu. Terus aku panggil aja dia, Kang ini ada Kang, aku bilang gitu. Ternyata dia ada nih kebetulan. Terus aku panggil, Kang boleh dong maju. Nah temennya di situ heboh kan, langsung kayak rame kayak gitu. Nah udah jadi dari situ kayak udah mulai suasananya mulai enak lagi. Iya, udah deh itu doang sih. Tapi aku itu nggak bisa dilupain karena panik. Kayak aduh ya Allah, aku harus kayak gimana nih gitu kan. Iya, soalnya emang pasti gitu ya, kalau ada pengisi acara yang belum siap pasti kayak kita ngulur-ngulur waktu. Kayak ibaratnya kita udah capek ngomong, masih belum datang juga nih, harus ngapain lagi gitu loh. Emang itu sih. Ditambah audiensnya tuh kayak ya Allah apa sih ini, bete banget, lama deh gitu. Kayak, apa sih ini ngomong mulu nih, kapan nih mulai gitu lah kan. Karena sebenarnya yang dilihat dari acara tuh MC-nya, ngerti gak sih? Padahal kan kita ngikut seksi acara ya. Tapi kita yang di depan yang bakal kena kayak ini lama nih, apa sih nggak bener gitu-gitu kan, itu pasti ke kita ngarahnya. Karena waktu itu juga aku banyak marah deh sama si acara gitu. Kayak why nggak ada yang maksudnya ada yang standby gitu. Why gitu kan, nggak ada yang standby, mesti harusnya ada yang standby di belakang panggung satu, yang mobile satu, yang diam di tempat tamu-tamu satu gitu. Ini tuh nggak ada. Aku bilang kayak yang harusnya diam di belakang panggung ke aku tuh berarti koordinasi sama MC kan, harus ada yang koordinasi sama MC. Kayak aku marah-marah di situ pokoknya, kayak wah bisa nggak sih, kayak maksudnya kayak aku yang di depan orang nih, maksudnya kalau aku yang jelek kayak kita yang jelek gitu, nggak sih koordinasinya gitu. Iya bener sih, kayak aku juga berapa kali waktu itu juga, apalagi kalau sempet gak kamu salah nyebut gelar. Itu enggak sih. Tapi benar-benar di prepare berarti ya. Iya, itu pasti aku di prepare banget, terus udah ditulis di cue card kan, kayak ini udah bener belum, ini udah belum bener belum gitu kan. Jadi kayak benar selalu. Itu sih, terus kayak memang nyebut gelar, apalagi ya kalau kayak masih kampus tuh, itu sih memang kayak koordinasi sama, nggak jarang berantem ya sama seksi acara. Bener, sering banget. Terus kayak aku tuh pernah berapa kali tuh kayak MC tuh kayak ada aja, entah karena tiba-tiba ada masalah mood jadi kayak down gitu kan. Iya benar. Tapi kita udah nge-MC di depan kamera, terus kayak harus udah hai, udah kayak senyum, kayak udah senyum-senyum lagi, padahal di dalam hati gedeng banget gitu. Terus kayak sempet waktu itu mau nge-MC acara di luar, terus kayak tiba-tiba lupa apa sih, baju tuh nggak seragam sama partner gitu kan. Akhirnya kayak berapa kali, terus sampai yang terakhir ini aku nge-MC kemarin tuh yang acara yang pakai bahasa Inggris ini tuh kayak wah, mentalnya di ini banget aku, kayak bener-bener kayak wah, apa kamu cuman baca doang gitu ya, mana emosinya gitu, mana feel-nya, nggak ada gitu kan. Sampai kayak perasaan udah deh gitu kan, maksudnya kayak banyak banget sih ininya problemnya jadi MC ya, karena betul. Itu sih jam terbang maksudnya. Tapi kalau misalnya aku lihat kan, kalau Dinda tuh MC yang benar-benar terjun langsung MC ya. Kayak soalnya kayak karena aku kan UKM tuh ada radio juga, jadi kayak memang kita tuh sebelum MC tuh pasti kayak kita belajarnya awalnya ada dari trainingnya radio dulu. Awalnya tuh pasti dari radio dulu, siaran dulu, sampai akhirnya mungkin baru diturunin buat MC gitu. Karena memang sulit sih ya jadi MC, guys. Aku juga nggak ada belajar yang kayak spesifik gitu sih. Dulu sempat ikut UKM yang SK Radio itu kan, tapi kayak cuman bertahan 1 semester doang. Tapi di situ juga aku lumayan dapet insight lah gitu, gimana caranya ngomong dan lain-lain. Juga sempet kayak bikin konten di IGTV-nya, Snapgram, kayak gitu-gitu. Iya gitu. Wah, ini banget MC mah. Makanya nanti jangan dijudge lagi ya guys, MC cuma ngomong doang. Susah banget guys jadi MC. Gak gampang. Susah banget. Belum lagi kalau audiensnya ada berapa ratus kayak aduh ya bener. Yang lebih sebel, yang bikin bad itu kalau audiensnya tuh kayak nggak tertarik sama acara kita gitu. Kayak nggak kooperatif, kayak ayo guys, misalnya kita tagline ya bareng-bareng misalnya, terus kita udah bilang misalnya podcast Mariposa, terus mereka tuh diem gitu, ngerti gak sih? Kayak, ya Allah bisa gak sih ngomong gitu. Dalam hati tuh kayak pengen marah, tapi kayak gimana caranya kita nyampein biar gak marah gitu, mereka biar kan excited. Kayak, paling kita bilang, oh mungkin ini pada belum sarapan ya, kayak gitu-gitu dong kan, kayak basa-basi gitu. Sebel banget padahal sebenarnya guys. Oke, gitu. Terus kalau selain MC tuh kayak ini ngisi voice over itu gimana kalau ngisi voice over pengalamannya? Ada yang khusus gitu nggak? Itu tuh sebenarnya pertama kali aku ikut yang lomba Tango voice over. Itu kan kayak di upload di Instagram pribadi aku, dan yang lihat itu lumayan banyak. Nah dari situ kalau misalnya ada project kampus bikin video kayak gitu, itu tuh biasanya minta tolong ke aku. Jadi itu dong loh kayak awalnya.
Terus waktu itu selain itu aku pernah ikut lomba juga, ikut lomba medsos UPI. Nah aku jadi ngisi voice overnya dan alhamdulillah juara 3, tapi grup bukan individu. Iya. Terus di situ voice overnya aku 2 video kita daftarnya tapi satu yang menang. Terus kayak kalau baru-baru ini kayak project dosen gitu, ngisi voice over suatu perusahaan lah gitu, kayak profil perusahaan. Aku ngisi voice overnya juga versi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. So, apa lagi yang paling baru tuh ikut lomba lagi UPI ini, kayak lomba PTNBH gitu se-Indonesia, terus kita bikin video dan voice overnya aku. Tapi itu tuh kayak ya gitu, kayak aku kan gak terlalu bisa banyak berubah suara, ngerti gak sih? Iya. Aku tuh bukan pengisi suara. Iya kayak kalau pengisi suara kan mereka gitu, aku tuh bukan dubber tapi voice over gitu. Jadi memang rata-rata yang Kayak beda kayak gitu. Apa sih suasananya kayak lebih yang edukasi, kayak narator gitu ya, kayak cerita gitu. Kayak bukan yang yang berat-berat gitu, kayak kayak semacam apa ya? Kalau nggak salah aku juga sempet kayak ngeliat company profile mana gitu ya. Kebetulan juga cowok sih, jadi kayak kementerian lah gitu, kalau itu kayak tuh aku susah nggak bisa. jujur, nggak bisa. Kalau yang kayak gitu ada satu lagi teman aku yang dia memang lebih bisa suara berat kayak gitu, tapi aku mau belajar pun nggak bisa gitu, kayak gak tahu kenapa suaranya cuma satu doang kayak gini. Paling aku main di intonasi doang kan. Iya, tapi ngobrol aja udah enak Dinda mah. Soalnya waktu itu kita kan ini gak sih, kayak dulu aku ngomong juga biasa aja kan, tapi gara-gara kelas 12 SMK itu yang aku kayak prepare lomba, kayak literally itu aku berubah karena dapat insight baru gitu loh. Iya, bener-bener. Awalnya tuh belajar ngomong enak didengar tuh waktu belajar telepon manner. Ya gak sih? Kayak, bener. halo selamat pagi, dengan saya Dinda perusahaan ini berbicara. Iya kan? Smiling voice-nya tuh belajarnya dari situ, ternyata baru ingat aku ya. Iya, kita juga kelatih di humas itu juga ya. Kayak, ya selamat pagi nih, bisa dibantu gitu, kayak harus ramah ya, kayak harus smile. Jadi kayak harus ngomong senyum sama orang tuh kayak memang beda juga sih kalau misalnya kamu ngomong tanpa senyum di telepon ya. Sama senyum tuh beda, makanya dari situ. Terus waktu itu dapat insight dari kayak pelatih waktu aku mau lomba, kayak literally diajarin jadi partner bisnis gitu loh. Dan memang kayak wajah perusahaan kan harus literally kayak perfect gitu ngomongnya, gesturnya kayak gitu. Berarti waktu itu kamu waktu pas persiapan lomba tuh apa aja sih, Din? Kayak selain cara berkomunikasi, cara ngomong, terus apa lagi? Aku kalau diinget-inget kayak super banyak banget dulu ya, kayak sampai aku sering dispen, inget gak sih? Kayak kelas 12 tuh aku nggak tahu belajar apa guys, pokoknya kayak tapi dapetin juara 1 nasional. dua. Oh, juara 2. Terus iya pokoknya kayak kalau misalnya ngomongin belajar apa aja super banyak dari banget. gestur kayak gitu ya. Terus apa lagi? Terus sampai kalau misalnya waktu di Arianti yang aku sama direktur Arianti langsung diajarin sama direkturnya, kayak itu tuh kayak sebuah kehormatan gitu. Aku tuh belajar cara presentasi yang benar, terus cara ngomong yang benar, cara ketemu klien yang benar, cara berdiri yang benar, sampai kayak belajar naruh buku di kepala gitu, ngerti gak sih? Kayak jalan kamu naruh buku, terus kayak tegak, gak boleh bungkuk ya. Bahu tuh harus kayak gini, gak boleh kayak gini kan. Terus gimana tuh, pegel. Kayak putri kerajaan ya. Terus kayak belajar beauty class juga. Iya dulu kita pernah juga kan beauty class, tapi di situ juga aku belajar lagi yang gak berlebihan tapi tetap bikin fresh gitu muka. Terus kalau misalnya sama waktu yang Ikatan Sekretaris Indonesia itu lebih belajar ke pas presentasi gitu. Jadi dikasih tips and trick gimana sih biar audience tuh engage ke kita gitu. Makanya itu juga tips yang aku pakai kalau aku MC gitu. Karena ada beberapa tips yang sama kan kalau kita MC sama bawain presentasi. Sama-sama ngadepin audience langsung yang banyak kayak gitu. Banyak berarti ya. Betul, banyak banget. Dan emang secara gak langsung tuh kayak keterap langsung kepake langsung sama kita gitu. Keren sih. Oh, Dinda tuh juga maksudnya suaranya selain memang bagus karena lagi ngomong tuh Dinda juga suka nyanyi ya, suka cover. Tapi ala-ala gitu, maksudnya bukan yang kayak penyanyi tapi kayak suka doang gitu. Coba price tag dulu gimana? Gak mau. Kayak dulu zaman SMP kan price tag mulu ya nyanyinya tuh kayak. Ya memang itu lagu favorit. Lagu favorit juga zaman SMK. Suka nyanyi itu makanya. Dulu SMP ikut kayak itu gak kayak olah vokal gitu. Paduan suara. Ikut. Itu sih makanya awalnya. Terus SMK enggak? SMK enggak, karena udah insecure. Kan waktu zaman SMP maksudnya suara kita memang gitu-gitu semua kan. Maksudnya yang orang yang bagus pun suaranya kayak gitu doang lah gitu. Pas udah SMK udah mulai ketemu orang-orang yang memang suaranya bagus.
di padusnya juga ada suara 1 2 3. Udah insecure, nggak mau masuk aku paduan suara. Udah kayak upil kayaknya. Padahal masih lumayan tau Din. Enggak. Gak apa tuh, coba lagi bisa mau audisi Indonesian Idol. Apalagi sekarang di UPI. Padusnya udah tingkat internasional kayaknya suara-suaranya. Iya. Oh, berarti sekarang hobinya selain nyanyi apa? Dengerin musiknya aja lah. Dengerin musik aja. Berarti ngapain aja kalau ada waktu luang? Nah itu pertanyaannya sekarang. Gak tahu. Ngapain aja aku gak tahu. Soalnya kan kalau dulu tuh cita-cita aku jadi presiden, inget gak sih? Iya. Nah itu tuh Kenapa gak nyalonin? tapi udah hilang. Itu tuh gara-gara Pak siapa sih, bapak guru agama yang itu. Terus apa? Gara-gara Iya, gara-gara waktu itu kita ada pembahasan kalau perempuan tentang pemimpin. Ah. Perempuan itu jangan jadi pemimpin kalau bisa, asal lagi ada laki-laki di wilayah itu gitu. Sementara kan kalau presiden tuh wilayahnya berarti Indonesia nih. Iya. Di Indonesia kan masih banyak laki-laki. Terus itu aku mikir kayak juga ya gitu, kayaknya presiden tuh nggak bisa deh gitu. Tapi habis dari situ aku jadi gak punya cita-cita sampai sekarang. Ya adalah cita-citanya. Oh iya bener, pengen jadi presiden. Gak kaku banget. Kamu kenapa jadi kepikiran pengen jadi presiden? Itu waktu kelas 3 SD aku ingat. Gak berubah bayangan. Kenapa gak berubah? Kenapa bisa? Karena keren. Wede. Jadi dulu tuh zaman-zamannya kayak, tau gak sih kalau presiden speech gitu di apa tuh namanya? Podium. Terus kayak banyak kamera kan, jepret gitu kan. Terus karena dari SD juga aku udah memang suka sama yang kayak ngeliat orang ngomong tuh eksis kayak banget kayak gitu. kamu kayak kepercayaan diri kamu meningkat ketika ada kamera, kayaknya kayak pengen ke film mulu ya. Iya kayaknya. Pokoknya kayak abis dari situ kayaknya kerennya jadi presiden gitu kan. Awalnya dari keren doang nih, tapi lama-lama aku mikir kayaknya aku pengen ngerubah negara Indonesia deh. Aku bilang kayak gitu. Bayangin kelas 3 SD udah kayak gitu pikirannya. Mau apa yang mau kamu rubah dari Indonesia? Soalnya dulu tuh aku kayak ngelihat demo, benci banget lihat demo di TV gitu. Misalnya ada demo terus kayak kerusuhan kayak gitu tuh gak suka. Terus aku bilang kayak pokoknya aku mau tembak mati orang-orang jahat gitu tembak mati. Tapi sih ala-ala presiden yang megang pistol gitu. Tapi aku kayak waktu itu kelas 3 SD itu tuh aku mikir kayak aku kan gak suka kalau siang tuh lampu masih nyala di luar Iya. Terus aku mikir kalau aku jadi presiden terus aku lihat ada lampu nyala di luar siang-siang, aku tembak lampunya pecah. Aku bilang kayak gitu. Serem ya agak-agak psikopat. Ya juga ya. Tapi habis dari situ kayak aku cita-citanya mau jadi presiden, kayak selain keren terus kayak pengen ibaratnya bikin mendamaikan. Iya, aku kepikiran kalau presidennya Dinda kayak damai tertib. Nah ya aku pengen kayak gitu dulu. Pas makin gede kayaknya nggak bisa deh. Ternyata sulit jadi presiden. Iya. Terus tapi kan kamu sekarang mahasiswa, kayak ibaratnya kayak ada demo segala macam gitu-gitu, gimana? Itu yang malah aku nggak suka, karena kan dari kecil aku memang nggak suka, maksudnya nggak suka ngeliat ya. Terus sekarang udah gede jadinya aku malah nggak suka buat ikutannya karena rusuh gitu. Ngerti nggak sih? Kayak sebenarnya bukan poin rusuhnya Din, tapi kalau ketika demo tuh maksudnya kan mahasiswa tuh pengen menyuarakan pendapatnya. Nah itu kalau kayak di poin itu, kalau menurut pandangan kamu gimana? Nah itu aku sebagai orang yang ada di belakang layar di medsos saja gitu menyuarakan pendapatnya. Aku nggak lewat tapi demo. kalau kayak waktu kemarin kan beberapa kali sempet kayak ada demo gitu, itu kamu kayak ibaratnya suka kayak ikutan bikin hashtag gitu-gitu nggak, atau kayak share video-video demonya kayak gitu, kayak polisi ini mahasiswa kayak gitu? Sebenarnya jarang, tapi aku pernah beberapa kali. Jadi bukan yang kayak orang setiap ada demo terus kayak diupload kayak gitu, enggak. Tapi kalau misalnya bener-bener ada yang kayak ini jahat banget deh kayak gitu, terus kayak ini bener-bener harus nggak ada kebijakan kayak gini misalnya. Kalau ada kebijakan kan biasanya. Nah itu biasanya aku share tapi lewat SG doang, bukan lewat post. Oh gitu. Tapi ada teman-teman kamu yang kayak aktif? Ada. Kayak apa? Kalau di kamu ini nggak sih kayak ada suatu partai politik mahasiswa? Ada. Nah di situ aku juga, di kampus aku juga kayak gitu. Baru-baru ini? Enggak, kalau di aku udah lama ada si partai-partai gitu. Jadi kayaknya sebenarnya udah ada lama, cuman mereka diem-diem. Terus kayak belakangan ini tuh mulai keluar-keluar gitu, mulai memperlihatkan kalau mereka tuh ada, ya baru ada sih. Kayak gitu. Jadi di aku juga sama ada kayak gitu. Terus mereka yang kayak gabung yang aktif gitu. Nah mereka juga suka aktif di demonya, kayak literally kayak
sampai nggak kuliah buat cuman demo gitu. Kayak kan demo tuh biasanya nggak sehari kan, biasanya ada yang kayak berhari-hari tuh diem doang gitu kan si dan yang demonya, nunggu gitu ya, iya, nunggu sampai keluar orang-orang itu. Nah ada yang kayak gitu temen aku sampai nggak kuliah berhari-hari buat demo. Gitu, jadi kayak nggak mau langsung ada demo gitu, nggak mau ada kerusuhan, jangan gitu, tembak mati aja. tembak mati aja. Terus kan kalau demo tuh biasanya kayak rusak fasilitas gitu Iya, ya. benar-benar. Sedangkan aku kan orangnya pecinta damai. Jangan rusak, nggak mungkin kan aku kayak mohon jangan dirusak. Gak mungkin, gak ada yang dengerin aku. Gak akan ada yang denger, bener. Apa sih gitu loh. Apa sih yang ada, aku ditampok batu. Udah jadi bawa senjata aja langsung gas air mata. Dasar. Tapi berarti memang udah jiwa-jiwa pemimpinnya udah dari kecil ya. Laki. Kayak aku dulu kayak koleksi tuh pasti ditanya cita-cita apa, dokter, kalau dokter guru pasti gitu. Iya. Presiden. Kayak unik sendiri. Ambis banget. Kayaknya cita-cita aku yang jadi presiden itu tuh yang bikin aku, ketika aku bilang cita-cita aku jadi presiden, terus itu bikin kayak orang-orang nunjuk aku jadi pemimpin gitu nggak sih? Iya bener-bener. Jadi kayak jatuhnya tuh kadang aku tuh mau nggak mau, bukan aku yang kayak ya udah aku yang jadi KM, ya udah aku yang jadi ini, enggak. Bukan gitu. inisiatif berarti kayak memang ditunjuk. Makanya sekarang pas kuliah itu tuh kerasa banget aku yang orang-orang nggak tahu cita-cita aku jadi presiden, jadi nggak ada lagi nih yang nunjuk aku jadi pemimpin. Makanya that's why aku tuh di kuliah nggak semenonjol gitu. Itu aku cuman jadi anggota, sekretaris, bukan jadi ketua divisi, ketua pelaksana atau apa, bahkan ketua-ketuaan kayak gitu tuh enggak gitu, karena gak ada yang nunjuk aku. Iya. Gitu. Gitu. Jadi kayak karena tahu jadi pengen jadi presiden, udah suruh aja dia gitu. Jadi kayak diterjunin kayak langsung. Tapi sempet gak kayak misalnya kalau ketika kamu jadi pemimpin gitu-gitu tuh kayak gak mau gitu, kayak gitu sempet kayak nolak gitu nggak? Tapi kayak diterima-terima aja. Karena kan kalau aku tuh kayak dulu, maksudnya kalau aku jadi kayak berarti jadi di teman-teman kelas gitu ya, disuruh jadi kayak nggak mau, males gitu, kayak apa sih gitu. Aku diterima-terima aja sih kalau ditunjuk kayak gitu. Soalnya kadang aku juga orangnya kalau ditunjuk gitu tuh malah seneng gitu loh, jadi kayak mereka percaya berarti ya udah gitu. Berarti memang udah ada dari kecil ya leadershipnya. Tadi aku punya pengalaman yang jelek waktu SMP nih. Aku kan jadi KM kelas 7. Nah waktu cara KM aku kelas 7 itu tuh masih sama cara aku di KM waktu SD. Ngerti gak sih kamu kalau yang kayak guru bilang KM tolong catat yang keluar bangku ya gitu. Nah aku tuh orang yang nyatat orang-orang yang keluar bangku. Terus kayak orang yang makan di kelas kan gak boleh juga kan, aku catat namanya. Makanya aku tuh jadi kayak public enemy gitu loh di kelas tuh. Kayak banyak yang gak suka sama aku. Nah waktu di kelas 7 SMP tuh aku kayak gitu, masih pakai cara yang sama, karena memang gurunya juga bilangnya sama gitu. KM tolong catat ya orang-orang yang gak ngerjain tugas, yang keluar bangku, yang ngobrol dan lain-lain. Pas gurunya pergi, pokoknya ada satu barisan gitu, dia yang memang kayak ya gitulah, itu langsung berisik, langsung keluar bangku, bahkan ada yang ke kantin kayak gitu. Terus aku kayak sebagai KM kan punya istilahnya punya tanggung jawab. Tapi di sisi lain juga aku nggak mau kayak marah-marah gitu, ngerti nggak sih? Iya ya udah aku catat aja tanpa bilang-bilang kan, sambil aku kayak lihat siapa aja. Tiba-tiba ada satu yang kayak kamu ngapain Din, kayak nyatet kita, kayak ya udah nggak usah dilaporin bisa kan, kayak gitu. Terus aku bilang nggak adil dong, kata aku, teman-teman yang lain duduk di bangku, kamu kayak gini. Pokoknya aku berani aja ya, nggak langsung diem waktu dia kayak gitu. Pokoknya debat berantem akhirnya. Kayak cewek. Terus akhirnya berantem, kayak udah deh akhirnya kayak literally yang kayak berantem, kayak nunjuk-nunjukkan sampai dia nangis, sampai ngomong kasar kayak gitu-gitulah pokoknya. Tapi untungnya gak ada guru, jadi gak ada yang ngeliat. Ya udah deh akhirnya dipisahin. Terus habis dari situ apa jambak-jambakannya berantem? Enggak main fisik, cuman kayak main mulut aja, adu mulut. Karena aku juga orang yang gak mau kalah kan pada saat itu. Jadi ya udah aku istilahnya aku yang menang, karena aku nggak nangis, dia yang nangis gitu kan. Aku yang menangkan itu berarti. Udah dia habis kayak gitu, semenjak itu jadinya orang-orang mau ngedengerin aku gitu, kayak guys kerjain dulu tugasnya, aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya udah selesai tugasnya ya udah, kalau mau jajan ngobrol atau apapun itu bukan urusan aku lagi, kata aku. Yang penting aku dikasih amanatnya kan, disuruh kerjain tugasnya, dikumpulin. Udah deh kayak gitu. Jadi abis itu jadi sering buat jadi sama Dinda aja gitu kalau di ketua kelompok juga. Berarti tapi kalau emang dipikir kayak ternyata sepenting itu ya pendidikan dari zaman dulu kita kecil gitu ya, sampai akhirnya kayak
Kayak ibaratnya kan maksudnya kalaupun maksudnya di luar sana nih kayak misalnya kayak ada yang pengen ibaratnya sama kayak waktu dulu Dinda pengen merubah Indonesia gitu ya kayak pengen jadi presiden, maksudnya kan pasti harus dilatih kayak gitu ya. Tapi sementara problem kayak kamu kebayang gak sih anak-anak SD zaman sekarang tuh kayak adik aku nih yang SD kayak aduh susah banget gitu loh, kayak dia benar. dia tuh gak pernah upacara Dinda. Kenapa? Sumpah kayak soalnya yang upacara tuh di atas kelas 3 gini kan. Kelas 3 ke atas, kelas 1 kelas 2 tuh nggak ikut upacara. Terus ketika dia udah kelas 3 tuh kayak sempet gak ya upacara, dia lupa pokoknya. Aku lupa katanya. Terus udah kayak gitu teh dia kelas 3 mau ke kelas 4 tuh kayak pandemi. Kayak sekarang udah kelas 5 gitu loh. Kayak dia lebih hafal lagu Twice dibandingkan hanya lagu-lagu nasional Indonesia, ngerti gak sih? Kayak iya. Sama aku disuruh waktu itu ada tugas sama gurunya kayak nyanyi lagu apa ya, Hari Merdeka, terus kayak lagu syukur teh apa sih kak gitu loh, kayak kamu nggak tahu lagu syukur, kata aku teh kayak apa, kata aku dia nggak pernah upacara gitu loh, makanya kayak nggak apa. Kalaupun dulu juga anak SD kalaupun ada nyanyi lagu gitu kan kayak masih belum apal kayaknya ya, kayak itu kayak mau masih susah lah yang ada agak-agak kelas 5, kelas 4, kelas 6 ke sana kan kayak yang udah hafal teh, makanya kayak di rumah tuh kerjanya kayak gitu lah, kayak wah gimana dong ini jadi mau kalau antar maksudnya kayak ibaratnya mau jadi pemimpin kayak tadi gitu kan, kayak wah gimana anak kayak aku tuh maksudnya sekarang pun meskipun udah ada tatap muka ya kayak aku ngeliatnya waktu itu sempet aku tuh ada acara juga di kampus jam 7-an gitu kan, dan kayak ngeliat tuh orang-orang tuh dibonceng, pada pakai seragam nih kayak ih jadi kangen gitu ya, pakai seragam. Terus kayak tapi kok kenapa anak-anak zaman sekarang pada dianterin nih, perasaan dulu aku jalan kaki sendiri gitu kata temen aku kan. Terus kayak pas dilihat tuh kayak iya soalnya mereka kan gak punya temen, ngerti gak sih? Jadi kayak iya benar. makanya kenapa dianterin tuh kayak karena selama ini online gak pernah tatap muka, belum ketemu sama teman-temannya ya ibaratnya apalagi yang transisi ke sekolah baru kayak benar. ketemu teman baru kayak misalnya yang baru masuk SMP, yang baru masuk SMA kan, kayak ada juga sepupu aku yang baru masuk SMA tuh yang introvert banget, makanya kayak harus makin sama introvert orang tua, jadinya gitu ya, kayak wah banyak banget PR-nya Pak Nadiem Makarim ya. bener ya, jadi kita mikirin kerjaannya Pak Nadiem nih. Makanya kayak wow gitu, ternyata emang penting banget. Soalnya kayak aku juga baru kemarin tuh denger podcast juga yang kayak di sekolah tuh bukan masalah kayak nilainya itu loh, tapi kayak kita interaksi sama orangnya gitu. Karena aku ingat banget dulu juga kayak sering berapa kali berantem di kelas, kayak aku apa ngerjain PR temen aku dicontengin segala macam gitu-gitu kan. Kayak gitulah seru banget di sekolah. Kayak masa-masa sekolahnya tuh kalau offline ya memang kerasa ya, tapi kalau online tuh bahkan kadang kalau masih SD yang ngerjain tugas tuh bukan si anaknya nggak sih, kayak dibantuin kakaknya kan, dibantuin orang tuanya. Iya itu aku. Iya. Ya kayak apalagi gitu. kalau udah susah kayak dia udah kayak males nggak sih biasanya? kita udah marahin kayak segala macam, karena kan gini ya kalau di rumah tuh kayak ini ibaratnya kayak ke kakaknya atau ke mamanya tuh kayak jadi santai aja gitu loh, kayak dia berani ngelawan. Tapi kalau kan sama orang lain atau emang sama guru yang udah profesinya emang guru ngajar kan, kayak dia baru segan dan nurut gitu loh. Makanya kayak sampai nangis kayak wah kesel banget kan moodnya kayak iya bener. udah ujung-ujungnya kayak biar cepet udah harus dikumpulin kan ya. Iya bener, deadline-nya kan suka mepet-mepet juga kan. Terus sekarang tuh anak SD tuh udah mulai diajarin main laptop. Oh iya, karena memang ujiannya ya seputar di laptop. Jadi zaman sekarang tuh makin lama makin males nulis orang-orang teh, anak-anak juga teh. ya. Soalnya mereka juga kayak dia ngelihat disuruh ngerangkum gitu ya adik aku kayak terus apa sih banyak cina, jadi dia teh males, ngerti gak sih? Iya. Jadi akhirnya gurunya makin kesini kayak ngasih soal tuh kayak lewat Gform doang gitu saya. Padahal cuman kayak berapa banyak kayak dulu kita yang namanya berapa halaman ngerangkum kayak dijabanin ya. Terus kayak dulu tuh kita ngerangkum dari buku bos itu, ngerti gak sih? Iya. Terus aku tuh bukan tipikal yang bisa ngerangkum dari zaman kecil, jadi nyalin. Ya nggak sih, kayak berhalaman, belum tulisannya harus rapi segala macem. Terus harus kayak kebaca. Apa sih kalau belum beres tuh belum boleh pulang gitu. Iya bener, yang selesai duluan boleh pulang duluan. Terus kayak ngebut langsung nulisnya. Sebanyak itu guys, dulu nulis kayak bisa berhalaman-halaman sehari. Mata pelajaran gitu. Belum mata pelajaran lainnya juga biasanya ngerangkum lagi, nulis banyak lagi. Iya, makanya dia kayak males kayak sekarang ada Google Form males kata kerjain sebanyak apapun juga dah. Maksudnya tetap ada gitu ya. Cuman emang kadang gitu sih yang bikin bingung teh. Cuman kayak ya kayak gitu kayak euforia jadi KM, terus kayak
apa yang disuruh ini suruh itu gitu loh. Kumpul kan teman-teman. kan yang maksudnya perlu kayak kemarin tuh kayak dia juga sempet kayak ada satu cina teman Ucup yang suka ngehuruin Ucup itu mah dia kayak apa yang suka kayak ngejalin lah ngisingin adik aku, apalagi adik aku suka cengeng teh. Kayak pulang-pulang tuh kayak sama siapa gini kan udah di bawah gitu yang orang tua. Aku juga dulu inget waktu itu kayak berapa kali tuh kayak berantem sama teman-teman tuh kayak seorang tua datang ke sekolah gini kan ya. Ngakak banget sih. Tapi kasihan sih kalau misalnya yang corona sekarang nih, kan kita udah 2 tahun ya berarti. Hampir 2 tahun juga kita online, terus kalau misalnya masih sampai tahun depan tuh kayak berarti mereka misalnya dari kelas ada yang baru masuk nih kelas 1 SMP atau 1 SMK Gak ngerasain ya, padahal apalagi yang SMA atau SMK sama sekali yang cuma 3 tahun gitu ya durasinya. Aduh kayak sayang banget nggak bisa ngerasain, apalagi kalau anak-anak SMA gitu ya. Nggak tahu sih kalau kita SMK kita juga seru, tapi biasanya kalau dibandingin sama SMA tuh lebih beda gitu loh. Iya beda euforianya. Karena kita mah maksudnya memang udah ada vokasi, maksudnya pendidikan yang memang kayak mindsetnya tuh kayak udah nih kita tuh harus punya keterampilan ini buat bisa di dunia kerja gitu loh. Sementara kan kalau SMA tuh kayak masih play gitu ya. Maksudnya mereka nyiapin masa depan tuh tapi memang balik lagi untuk studi lagi kan buat kuliah gitu kayak. Terus biasanya kayak lebih seru gitu loh cerita-cerita anak SMA, kayak mereka tuh ngalamin pahit dan manisnya gitu, ngerti gak sih? Terus kayak suka ada yang bilang kayak cerita cinta waktu zaman SMA kayak gitu-gitu kan. Kasian yang masa corona yang baru masuk SMA tuh berarti belum sempet ngerasain itu. Terus biasanya anak SMA tuh suka ada kayak prom gitu kan. Terus kayak birthday party. Pokoknya kayak lebih seru dibanding anak SMK. Ya Allah, kayak sedih banget gak bisa ngerasain itu berarti. Apalagi kalau SMK mau kayak bisa dibilang, maksudnya apalagi kayak kita kan kelompok pariwisata kayak banyaknya cewek. Kayak ada SMK yang mayoritas cowok gitu kan. Tapi kayak SMA kan rata gitu ya. Rata, jadi kan kayak seru gitu kan, kayak balance. Terus biasanya anak SMA tuh lebih banyak nongkrong, main sama teman-temannya, seru banget. Jadi kayak kasihan kalau yang corona tuh gak ngalamin gitu. Pokoknya kita doain yang terbaik ya guys. Iya, semoga corona tahun depan gak ada dan kita bisa offline. Amin. Kemarin kan ini Hari Guru Nasional. Ada nggak guru yang berkesan yang kamu ingat sampai sekarang? Ada. Dia ngajarin apa aja? Kenapa? Sebenarnya guru yang paling terakhir sih Bu Gina. Bu Gina ya. Bu Gina itu kenapa berkesan karena aku kenal Bu Gina kelas 12. Itu pun 12 semester 1 kayaknya akhir dia juga gak pernah ngajar kelas kita deh. Nggak pernah. Jadi sebelumnya memang gak pernah ketemu, gak pernah ngajar. Bu Gina juga baru tahu ada kehidupan, ada namanya Dinda gitu ya. Di dunia ini tuh baru kelas 12 yang semester 1 akhir itulah, pas yang mau lomba. Terus habis dari situ tuh kayak super deket banget sama Bu Gina. Karena memang Bu Gina tuh istilahnya apa ya, guru pembimbing aku pas mau lomba gini. Dari zaman Cirebon sama yang ke Lombok. Jadi kayak kita sedekat itu gitu. Kayak setiap hari pulang sekolah pas mau ke Arianti ditemenin Bu Gina. Terus mau ketemu Isi ditemenin Bu Gina. Mau bikin PPT misalnya di Kajur. Apa sih Kajur? Bukan Kajur ya namanya. Kajur itu apa? Tempat jurusan kita dulu disebut apa sih? Jurusan ya? Lab. Enggak, tempat guru-guru doang. Kaprodi. Ya itulah ya, pokoknya aku lupa juga sebutannya. Di situ sama Bu Gina lagi. Terus kadang Bu Gina yang kayak inisiatif gitu, kayak ada Dinda gitu kan ke kelas. Pokoknya kayak Bu Gina tuh super baik banget dan super care gitu. Terus Bu Gina tuh kayak suka cerita tentang keluarganya juga, kayak misalnya punya cucu dulu kan waktu masih zaman itu tuh. Pada saat itu tuh punya cucu masih bayi, kayak masih kecil gitu loh, pokoknya kayak suka ngeliatin fotonya kayak nih Din kayak cucu ibu lucu ya, gitu. Terus kayak anaknya juga super mirip sama Bu Gina mukanya. Terus kayak makanan kesukaannya Bu Gina, terus kayak kalau misalnya kita kan suka naik mobil tuh berarti, terus kayak suka ngobrol gitu misalnya di jalan kayak nih Din di tempat makan ini enak loh gitu kan, kayak pokoknya kayak super banyak cerita gitu sama Bu Gina. Sampai kayak kalau nginep waktu itu di hotel juga kan bareng gitu kan sama Bu Gina. Ya pokoknya guru yang paling berkesan di hidup aku itu dari zaman SD sampai SMK itu ya Ibu Gina gitu, yang waktu zaman SMK, karena bukan kenal dan tahu sebagai guru doang, tapi kayak istilahnya jadi keluarga gitu loh ngerasanya, karena kayak super care itu. Terus aku tuh kan juga kalau misalnya berperjalanan jauh, kayak waktu itu kan misalnya dari Bandung ke Cirebon,
atau enggak dari waktu naik pesawat gitu. Bu Gina tuh baik banget, kayak aku pusing dipijitin kepalanya gitu, digini-giniin. Iya, soalnya aku gak bisa mabok perjalanan guys. Terus tangannya dipijitin, tau gak sih yang kayak dipencet di bagian antara ini setelah jempol sama telunjuk tuh dipencetin terus selama perjalanan. Terus kayak dibeliin makanan, terus kayak diingetin waktu di sana tuh kayak beli oleh-oleh buat keluarga gitu, ada nggak uangnya kayak gitu. Pokoknya baik banget, kayak kalau makan dibeliin pasti. Terus kayak diingetin lah pokoknya buat ngelakuin ini itu, pokoknya super baik, kayak nggak ada yang ngalahin Ibu Gina. Sampai kayak apa namanya, super care kalau misalnya ngomongin keluarga gitu, kayak misalnya Dinda ayahnya apa kabar gitu, ibunya apa kabar, terus kayak Dinda punya pacar gitu gitulah. Pokoknya kayak baik banget gitu, kayak emang udah keibuan banget, gitu. Kayak memang kayak udah anak sendiri gitu ya. Benar, itu berarti yang berkesan. Kalau aku sih jadi kangen deh. Telepon ibu. Ya maksudnya berarti yang membentuk Dinda sekarang ini tuh memang gak jauh dari yang Bu Gina udah kasih ya, bimbing banget gitu. Iya benar. Love you Bu Gina gitu. Bu Gina, kapan ya kita ketemu Bu? Sebenarnya waktu itu tuh diajakin, kan udah pensiun ya berarti. Terus waktu itu diajakin kayak Din main ke rumah, karena kan memang belum pernah. Jadi aku nggak tahu rumahnya di mana, cuman ibu ngasih alamatnya. Terus aku bilang, "Ya Bu, nanti kalau ada waktu main." Aku bilang kayak gitu, cuman nggak tahu belum terus gitu. Terus memang bukan yang suka intens chattingan gitu. Jadi kayak paling pas nanyain kabar, atau biasanya Bu Gina tuh minta foto aku zaman lomba di Lombok gitu loh. Tapi nggak tahu buat apa ya, kayaknya buat di nggak tahu sih, nggak tahu buat apa. Cuman ya, jadi aku punya sepupu nih sekarang. Terus sepupu aku di perkantoran juga jurusannya. Tapi sekarang udah OTKP kan namanya, bukan di administrasi. SMK 3 juga. Terus kan waktu zaman kita administrasi perkantoran, sekarang OTKP itu apa ya? Otomatisasi, gitu gitulah. Terus tiba-tiba dia tuh ngajar, katanya baru masuk banget kan. Ada yang ngajarin, guru, tapi dia juga lupa ya, si sepupu aku tuh lupa nama gurunya siapa. Tiba-tiba si gurunya tuh kan nge-share PPT gitu. Di PPT itu ada muka aku. Terus kayak dia kaget kan, kayak kakak ada di sini gitu ya, mungkin dalam hatinya. Terus kayak dia papin gitu, terus kayak, "Kak, ini ada kakak," katanya kayak gitu di PPT. Dia masih kuliah online ya. Terus itu siapa gurunya? Aku bilang kayak gitu, "Nggak tahu, masih lupa Neng," katanya gitu. Terus aku bilang, "Oh ya udah, gak apa-apa." Emang mungkin apa namanya, yang terakhir, maksudnya kan kayak lomba itu tuh kalau nggak salah ya, lomba tentang bilingual sekretari ini setelah aku tuh udah nggak ada lagi, jadi dihapus. Jadi aku tuh paling terakhir di lomba yang nasional. sayang banget. Iya, pokoknya bilingual sekretari, akuntansi udah nggak ada. Pokoknya kayak banyak lah gitu pekerjaan-pekerjaan yang kayak istilahnya di masa depan tuh dia digantiin sama otomatisasi, itu tuh dihapus semua di jadi nasional. kayak memang balik ke IT gitu. Iya, dan banyak lomba-lomba IT baru gitu. Baru tahu. Aku juga baru tahu tuh dari grup LKS nasional. Katanya kayak waktu itu tuh, pokoknya setahun setelah kita itu, guys, katanya bilingual sekretari itu udah nggak ada loh, kayak gitu. Berarti kita angkatan terakhir ya, gitu-gitulah pokoknya yang si LKS nasional 2018 ini. Sampai Bu Gina juga bilang ke aku teh bilang, "Din, kayaknya di nasional teh nggak ada bilingual sekretari, tapi kita teh tetap ngadain sampai tingkat Jawa Barat," katanya gitu. Iya. Jadi kayak buat prepare aja, siapa tahu misalnya di tahun depan ada lagi. Tapi sekarang aku nggak tahu nih kelanjutannya kayak yang 2020 2021 gimana. Karena si skill dia ini udah diganti sama teknologi. Kayak itu kayaknya guru di SMK tuh kayak kita banyak banget ya ceritanya. Banyak banget. Tapi kita namanya agak lupa ya, karena udah jarang juga ke SMK. Udah 3 tahun. Udah lama banget. Aku mah pernah ada project kuliah, mata kuliah literasi media. Itu aku bikin seminar gitu di SMK 3 tempatnya. Seminarnya se-Bandung Raya. Jadi ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung. Waktu itu aku minta bantuannya Bu Sugi. Bu Sugi. Terus kayak masih ngajar Bu Sugi? Masih. Aku minta bantuannya Bu Gimana Sugi. kabarnya? Sekarang jadi ini loh, pengganti Bu Eis, ketua literasi, ketua perpus, apa ya, pokoknya yang begitu-begitu ya, udah gak asing lah kalau udah literasi. Tapi jadi bagus kayak perpusnya lebih rapi, lebih banyak, fasilitasnya banyak yang baru. Terus di lantai 3 yang deket pariwisata dulu, tau gak sih yang kayak seberang pemasaran? Iya. Nah itu tuh ada jadi ruang baca gitu dan bagus. Terus katanya ruang baca di SMK 3 tuh juara 1
sekota Bandung, jadi kayak Jadi bagus gitu. percontohan, iya. Terus kayak Bu Sugi kan kayak bangga banget ya ini. Terus aku minta tolong waktu itu kayak, Bu, aku mau ngadain seminar gini nanti audiensnya guru sama siswa se-Bandung Raya. Aku bilang kayak gitu. Oh ya boleh, pokoknya panjang lebar, terus sering banget bolak-balik ke SMK juga. Udah deh akhirnya ngadain di sana. Di aula itu. Di bukan aula, apa ya namanya, apa ya? Yang tempat rapat dulu Meeting, kalau ada di OSIS. pariwisata itu ya. Iya, Oh, di iya, atas iya, itu, meeting dan room di gitu. pariwisata itu, di situ deh. Aku males sama ibu tuh, itu ibu kebanyakan ini ngulur-ngulur waktu kalau kita kelas. Nah, kelas lainnya pada pulang nih, kita masih aja. Terus kayak kalau ada yang kosong tuh pasti bener-bener kayak fix harus di reschedule dengan tepat banget, kayak Perfeksionis juga kan orang. Tapi ya yang bikin terharu waktu itu Bu Sugi tuh masih inget kita, Peh. Oh iya? Kayak literally Poppy, ibu inget loh nama kayak Poppy, Hovifah, Yunika, Aldrian. Pokoknya ibu itu kayak mention nama-nama anak-anak AP1. Kayak kelas kita. Ya, karena memang katanya anak-anak AP1 tuh yang paling berkesan Wey, gitu loh. Selama ibu ngajar, udah mah kayak anak-anaknya tuh katanya paling baik dan kayak super pinter gitu loh. Iya, Kayak iya, anak-anaknya maksudnya kayak kita antara baik atau terpaksa ya. bisa jadi sih, tapi kan semua kelas ibu maksudnya terpaksa baik, harus jadi baik gitu kan. Tapi katanya pintar, terus kayak aktif, jadi ibu seneng ngajarnya dan makanya ibu inget gitu anak-anaknya. Terus sampai ibu inget yang ngejailin Hovifah. Tau gak sih yang Hovifah tuh pernah di prank, dimarahin sama Bu Sugi pas ulang tahun. Iya. Ibu masih inget itu. Waktu itu ibu minta tolong ibu ngeprank ya. Bu pura-pura marahin Hovifah gitu-gitu kan. Terus kayak mama waktu itu kayak muram banget kan, memang kayak marah beneran gitu, sampai takut beneran lagi. Iya, ini kita terus kayak ibunya kaget masih inget itu, Peh. Kayak terharu banget ya Allah, kelas AP1 dulu ya memang ampun, sekeren itu kita. Kayak kita sampai kabur, ngerti gak sih, kayak ayo kita ke kelas atas. Ingat gak sih yang itu kabur ya sekelas ke atas? Biar gak dicariin si ibu, ngakak Bener banget itu. Tapi akhirnya itu memang gak kelas kan kita. Apa kelas ya jadinya? Gak tahu sih, aku lupa pokoknya. Itu pokoknya ngakak banget. Itu kayak Gitu tuh. kayak dulu kan maksudnya banyak banget ya di ketika kita tuh kurikulumnya memang semuanya hampir presentasi, kayak bener-bener kayak kurikulum kita tuh yang awal baru tuh gitu ya. bener-bener kayak kita tuh presentasi, tanya jawab yang kita Nyari jadi materi sendiri. gitu, kayak berapa kali kayak kerkom tuh kayak banyak banget gak sih, kayak matkul ini gitu kan. Terus kayak banyak banget, aku tuh kelompok ini sama siapa ya, kelompok PKN sama siapa, lupa ya karena beda-beda kelompoknya, karena banyak teh gini kan. Terus kayak bentar aku lagi kerkom, ngeliat si Poppy. Iya, heboh banget ya dulu tuh apa namanya, grup kita pada heboh ini gak sih, pelajaran kayak Poppy, Andini, iya. Terus siapa lagi ya, Bundo, pada pinter-pinter gitu loh. Terus kayak heboh kalau ada tugas kelompok tuh. Iya. Terus kalau aku bingung kalau guru siapa yang paling berkesan ya, karena maksudnya itu ibaratnya di kelas kita tuh kayak banyak ngerti gak sih, kayak banyak orang-orang pinter. Jadi kayak kita masih belum kelihatan banget, maksudnya belum kayak dinotis sama guru-guru gitu. Tapi kalau aku inget tuh kayak yang paling kayak waktu itu yang paling berkesan banget, kayak waktu itu kita ujian praktek seni budaya sama Pak Dida. Kayak aku inget banget waktu itu kayak latihan berapa kali, terus kayak Pak Dida tuh kayak ngangkat jempol gitu. Apa yang suling? Enggak, yang praktek yang tampil kan kamu kapela, yang kapela. Oh iya, keren banget ya itu, kelas kita tahu. Iya, terus kayak aku seneng banget tuh kayak diapresiasi sama guru, kayak si bapak tuh kayak di akhir tuh kan kayak aku terakhir kayak ada tuh yang siapa sih, si Aul tuh apa naik di paha aku gitu, kayak dia berdiri terus kayak thanks for watching, ngangkat koran karton gitu kan, tulisan gitu, kayak sepadanya gini loh, kayak ngasih jempol ke kita, kayak ampun seneng banget. Kayak guru apa lagi ya, karena aku waktu sempet karena megang uang ke Jogja ya waktu itu, kayak paling sering ketemunya sama yang megang duit, cuman kayak nggak terlalu gimana sih ke akunya mah. Tapi yang bener-bener kayak ngebimbing banget tuh kayak siapa ya, paling berkesan pasti Humas sih, Bu Tri. Oh, Ibu Tri, iya bener. Kayak aku inget waktu itu aku sekontak lain gitu, kayak aku yang ngehubungin si ibu kalau nggak salah, kayak kebetulan juga tuh ibu megang uang tabungan juga ke Jogja. Gak, kayaknya kalau nggak salah aku tuh sempat beberapa kali, bukan ke Jogja, table management atau beauty class gitu kalau nggak salah tuh, kayak gitu. Jadi kan Humas ya. Jadi sambil kayak nyetor uang tuh kayak sharing gitu-gitu. Terus aku ingat waktu itu pas aku udah daftar kuliah juga ketemu sama si Arin waktu itu ke sekolah. Kayak jurusan apa nih, saya ngambil informatik rekam medis, Bu. Oh bagus, itu banyak dibutuhin gini-gini kan, kayak seneng. Dan emang kayak itu tuh dari
ternyata maksudnya ketika aku nemuin passion aku yang maksudnya seneng kayak siaran, ngomong, MC dan lain-lain, itu kan dari awal yang tugas praktek yang Putri itu loh, kayak aku kan kebagian MC, terus temen Sirika jadi pidato, terus kayak kamu pers release kayak gitu-gitu kan. Terus teman-teman kita yang bikin majalah pun diminta untuk kayak presentasi yang kayak bener-bener nge-host gitu kan. Kalau diinget-inget kayak ternyata ini banget gitu loh, kayak asik banget kayak akhirnya sempat dapat pujian juga kan waktu itu pas aku nge-MC juga gitu, makanya kayak seneng aja sih sama Ibu Tri. Ibu Tri masih ngajar gak ya? Masih? Harusnya sih kayaknya masih deh, soalnya masih belum terlalu sepuh nggak sih dulu juga. Iya, terus kayak memang nggak tahu ya kalau pindah sih, cuman maksudnya kayak teman-teman kita tuh pada pinter, cuman ketika udah seru tuh seru, ngerti gak sih kayak jadi seru bareng juga. Belajar pun masih bisa dibawa enjoy gitu. Tapi kalau sekarang kuliah kayaknya agak-agak gimana ya. beda ya. Kalau dulu aku sih ya ngerasanya dulu tuh kan kita kayak ada geng-geng juga, bukan geng ya, lebih kayak kita deketnya sama teman ini. deket ya. Kita kan geng alay kan. Terus ada geng apa tuh yang si apa tuh namanya? Nggak tahu. Ada juga loh, Sosialita kalau nggak salah. Apa itu si itu GG ya? Thread itu Mas. Ya itu GG Thread. Si Ranti kalau itu nggak tahu mereka namanya gengnya GG Thread. Pokoknya kayak ada nama-namanya, tapi kadang meskipun kita kayak gitu tuh masih bergabung semua gitu, masih bisa berbaur juga. Bener-bener kita kan 40 orangnya sekelas tuh kayak maksudnya aku juga di organisasi yang sekarang tuh kayak memang kelihatan gitu berkelompok maksudnya ibaratnya per grup-grup kayak aku deketnya cuma sama si ini sama yang lain enggak, tapi ibaratnya kalau kita udah masalah organisasi itu kayak tetap profesional gitu. Dan itu kayak memang dari situ tuh dari SMK ya udah diajarin kayak gitu ya, maksudnya kayak kalau pun ada tugas ya udah kita profesional aja, kalaupun memang nggak deket atau kayak gimana tetap tuh kerja gitu. bareng gitu. Tetap ngerjain bareng gitu, jadi kayak ini banget ya, jadi kangen ya sama jadi masa kayak sekolah. gitu. Terus kayak dulu tuh kelas kita tuh kayak keren gitu gak sih? Kayak ingat gak sih waktu praktek menikah? Di lorong panjang banget, ditonton sama kelas yang di ujung, sama yang kelas di atas yang pemasaran, yang di bawahnya juga. Sampai Bu Yayu juga kan kalian kayak tiba-tiba nyamperin. Seheboh itu soalnya kita arak-arakannya. Pas di jam istirahat banget lagi ya. Iya, terus kayak memang kita juga serius gini, ngerti gak sih kayak ayo semua gitu, dan kayak benar-benar dipersiapin pinjam rebana rohis semua dan terus ada propertinya gitu kan maksudnya. Meskipun bodor, aduh pakai rebana sama kita juga sampai seserahannya bener-bener kayak Arin yang bikin kayak niat banget. Terus kayak kalau nggak salah di dalamnya tuh mejanya ditumpuk gitu nggak sih? Iya kan bikin apa tuh namanya? Jadi kayak keluarga pemulai wanita pemulai pria gitu kan kayak kapan kita kan nikah beneran dong. Udah kan baru nanya doang ya? Iya baru nanya doang. Siapa ya? Intan sih, kata aku mah cepet. Kamu enggak? Kayaknya Intan deh. Tunggu Irma atau enggak Irma ini nggak ya, pacarnya udah gede ya? Pokoknya yang duluan nikah tuh pasti yang pacarnya udah lebih gede pak ya? Oh gitu. Soalnya cowoknya udah mapan. Biasanya kalau mau dari nol tuh ya kita harus ya menabung bersama kayak gitu kan, seperti aku. Seperti kamu. Apa ya? Ya itu kita banyak banget tugas-tugas yang kayak itu sih maksudnya penting kenapa sekolah tatap muka teh kayak tugas-tugas yang kayak gitu loh, kayak praktek. Itu yang bikin seru ya. Kayak banyak nggak lupa ceritanya. Banyak ceritanya. Karena memang kayak ibaratnya kita tuh apa sih terbentuk ngerti gak sih? Jadi kayak harus nyobain dulu di lapangan gitu kayak gimana, baru akhirnya kayak kita tahu oh kayak gini gitu. Betul. Makasih ya Dinda. Iya, makasih juga udah undang aku di podcast Mariposa. Makasih juga udah diundang ke sini. Bukan diundang, yang utama tadi diundang. Ya ini kita tapping podcast Mariposanya di studio Dinda. Wih, amin, jadi studio bentar lagi. Studionya ada ayam ya.